inilah pujian kami bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat. Engkau yang tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau tahu keadaan kami manusia yang terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan yang memberi setiap kami kemampuan, kesanggupan dan kecakapan. Tuhan, inilah tanah hati kami. Jadikan kami tanah hati yang lembut dan tanah hati yang baik, sehingga benih firman melalui bagi taburkan itu akan menghasilkan buah, dan buah itu buah yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. 30 kali lipat, 60, 100 kali lipat. Tuhan, kami bersyukur untuk hadirat Tuhan yang ada di tengah kami, untuk suasana, untuk hujan yang sudah berhenti. Kami bersyukur. Kami sepakat Tuhan, apapun yang berusaha menghalangi ibadah kami, lewat tenungan firman Tuhan bicara, kami lumpuhkan roboh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kepaskan ke lautan api yang menyala, dan Tuhan yang menghancurkan setiap tipu daya setan dan kuasa gelap. Kami serahkan setiap beban masalah kami di bawah kaki Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan satu kebebasan, dengan kelepasan yang daripada Tuhan, dengan satu kekuatan. Maka Tuhan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Si Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemuda-pemudi remaja yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai 7. Haleluya. Korintus pasal 4 ayat 5 sampai 7. Saudara, kita baru saja melaksanakan satu acara event yang cukup lumayan ya saudara, di Hotel Amumbai, dan kami semua bersyukur karena apa yang dirindukan, yaitu ART dan tentang payung perlindungan untuk CDN, DS, CDW ya saudara, dan itu berlangsung dengan pertolongan Tuhan sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Saya salut dengan panitia ini berjalan dengan iman ya, luar biasa. Panitia berjalan dengan iman. 2 ikan dan 5 ketur roti saudara, itu dicukupkan oleh Tuhan. Haleluya. Dan itu sudah selesai, sehingga apa yang dirindukan selama 7 tahun untuk surat peneguhan pengesahan itu terjadi di Biak ya, sehingga ada payung hukumnya selama ini dari pergumulan untuk bagaimana ada payung hukum yang menaungi untuk CDRP. Luar biasa di Biak ini ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan saudara. Ya. Haleluya. Baik, mari kita akan baca 2 Korintus pasal 3 2 Korintus pasal 4 5 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Saudara menyimak ya sama-sama ya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Elohim yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Elohim yang nampak pada wajah Kristus. Ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan dan berlimpah-limpah itu berasal dari Elohim, bukan dari diri kami. Amin saudara. Firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya pada saat ini bahwa hidup kita ini bukannya kita lagi, tetapi Kristus hidup di dalam kita. Kita harus mengenal siapakah Tuhan kita itu saudara ya. Kalau saudara mau tema, ada temanya.
kita mengenal Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus HaMasiah yang penuh dengan kuasa, penuh dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah ya dan amin. Sekalipun kita kadang-kadang mengalami pembentukan dari Tuhan, mengalami proses dari Tuhan, tetapi percaya setiap proses itu ada kemenangan. Amin. Setiap masalah persoalan itu ada ujian Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan tahu setiap kita mempunyai kemampuan kekuatan sampai seberapa. Ya, kadang-kadang kita mengalami ujian, Bapak, Engkau tahu kekuatan kami. Kami ini kekuatannya terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Nah, saudara, kita sekarang akhir zaman ini Tuhan mengendaki kita seperti firman Tuhan katakan, yaitu seperti Daniel, ya, Mesak dan Abednego. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berjalan dengan saudara, saudara akan mengalami kekalahan. Tapi kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan Yesus HaMasiah, kami percaya Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Karena itu jaminan Tuhan. Makanya saudara, kita harus sering-sering deklarasi. Apa yang saudara alami, katakan, deklarasikan. Saya diberkati, saya diberi kesehatan, saya diberi kekuatan, kesanggupan, kemampuan, karena Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Kita itu harus segambar serupa dengan Tuhan, saudara. Makanya kalau kita mengalami satu proses, saudara ingat janji Tuhan. Ya Tuhan, saya ini adalah manusia yang segambar dengan Tuhan. Ya, saudara itu serupa dengan Tuhan. Jadi saudara dan saya diberi kuasa otoritas untuk menang dari setiap perkara masalah persoalan. Masalahnya kenapa tidak menang? Karena kita belum berpegang sepenuhnya dengan firman Tuhan. Kadang-kadang kita masih suka memandang persoalan kita lebih besar, ya. Tapi Tuhan biasa-biasa. Salah, saudara. Kita harus berubah bahwa Tuhan itu lebih besar. Amin. Ya, saya ingat ada satu kesaksian seorang ibu. Ibu itu sudah kepingin punya anak, saudara, ya. Tapi di tengah-tengah dia sudah diberkati, sudah hamil 4 bulan, 4 atau 4. Tahu-tahu keguguran. Dan ibu ini merenung setiap hari, dia susah. Bagaimana ya, saya sudah menginginkan anak tapi keguguran. Dan satu hari, saudara, karena dia susah tapi dia tetap berdoa, dia mendapatkan penglihatan dalam mimpi, ya. Dia bawa tas koper berat sekali. Dia sampai begini, tidak mampu Tuhan. Ada suara, siapa yang suruh kau lihat koper? Siapa yang suruh kau lihat persoalan masalahmu? Jangan kamu lihat kopermu, lihatlah kepada Tuhan. Nah, saudara, waktu dia dengar suara itu suara kebenaran, ya. Dia dengar itu, dia langsung begini, langsung dia berjalan memandang kepada Tuhan. Tahu-tahu kopernya ini jadi ringan, saudara. Luar biasa, ya. Dan itu mendapatkan kelegaan. Ya, jadi saudaraku, setiap masalah persoalan jangan kita membuat kita terus memandang persoalan kita. Amin. Deklarasikan, katakan aku menang, aku hancurkan, katakan apa yang menjadi persoalan saudara. Itu diucapkan hari lepas hari. Karena Tuhan berkata bahwa kenalilah Tuhanmu, kenalilah Yesus Kristus itu, ya saudara. Dia adalah Tuhan yang menjawab doa. Dia tidak punya anak emas, saudara. Hanya saudara harus dekat kepada Tuhan. Karena kalau saudara dan saya dekat kepada Tuhan, disitulah letak kita mendapatkan ketenangan, kemenangan, kesejahteraan. Amin. Ya itu, saudara. Makanya di akhir zaman ini kita harus memburu Tuhan, harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, karena di depan ini kita sudah menghadapi secara global krisis. Tetapi saudara dan saya, jangan kita tinggal di krisis, kita tinggal di kemuliaan. Seperti beberapa waktu lalu, ya. Kita itu ada di dalam kemuliaan, ya. Nah, saudara, kalau dalam kemuliaan Tuhan berjalan dengan saudara. Amin. Karena Musa berkata begini, Tuhan jangan suruh saya pergi kalau Tuhan tidak berjalan dengan saya. Nah, saudara, dalam segala hal kita minta Tuhan pimpin kita. Amin. Tuhan, kita minta supaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuat kita itu berhasil dalam segala hal. Kalau saudara melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Karena itu firman Tuhan, kenalilah Tuhan. Jangan sampai kita mengenali masalah kita saja, tapi kita tidak mengenal Tuhan kita. Ya, satu hal, saudara, anak Tuhan kalau mengenai masalah persoalan itulah ujian. Bagaimana saudara respon kita, bagaimana, ya saudara? Itu yang dihitung oleh Tuhan, poin masuk.
Kalau saudara responnya kepada firman Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, maka disitulah saudara ada poin masuk di dalam kerajaan surga. Karena warga kerajaan kita bukan di dunia ini, tapi kita adalah warga kerajaan. Kerajaan apa saudara? Surga. Saudara ingat itu ya saudara. Di dunia ini kita hanya sementara, tapi keluargaan kita di surga. Tapi jangan pulang dulu. Kita harus menyelesaikan tugas-tugas kita, amin. Kita menyelesaikan apa menjadi tujuan hidup kita, Tuhan. Apa yang menjadi destiny kita, saudara. Ya, mungkin saudara ada yang dikasih karunia raja, mendatangkan uang, ya saudara. Ada yang dikasih karunia apa lagi? Karunia hamba, karunia mempelai, karunia apa lagi? Karunia pilar, saudara. Ya, macam-macam karunia Tuhan berikan. Tetapi saudara dan saya harus melakukan. Jangan kita pendam talenta kita, jangan. Kita harus kembangkan talenta itu supaya pada waktu Tuhan datang, Tuhan melihat engkau hamba yang setia, yang melakukan apa yang Tuhan mau. Amin saudara. Jangan kita menjadi hamba yang egois ya. Kita punya talenta satu, kita pendam. Ya, kita tidak mau. Tetapi saudara, mari saudara dan saya kenalilah talentamu apa. Saudara, itu talenta itu termasuk dari destiny kita. Ya, mungkin Tuhan taruh kamu dalam apa, main musik, atau Tuhan taruh apa di dalam hidupmu, melayani orang-orang, ya, membuat makanan, itu juga talenta saudara. Apapun yang membuat kerajaan surga disebarluaskan, itu talenta kita. Kita memberi kepada Tuhan, kita melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan kasih kepada saudara dan saya. Saudara mau pada waktu Tuhan berkata, lakukanlah ini, lakukanlah itu. Saudara katakan, ya Tuhan, aku mau. Amin. Inilah hidup saya. Ya saudara, kita lihat kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa saudara dan saya adalah gambar daripada Tuhan. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal daripada Tuhan Yesus Hamasyah. Jadi saudara dikatakan berlimpah-limpah itu adalah kekuatan yang lebih, saudara ya. Saya percaya saudara bahwa akhir zaman ini Tuhan menghendaki setiap kita tidak ada yang kekurangan. Bahkan Tuhan ingin membuat saudara berkelimpahan. Amin. Bagaimana caranya saudara? Bagaimana caranya? Saudara, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, saudara, tiap hari saudara mempunyai waktu untuk memuji dan menyembah. Saudaraku, ternyata menanti-nantikan Tuhan itu bagaimana sih? Ya, menanti-nantikan Tuhan itu bagaimana? Ya, saudara, seringkali kita gini, kita menuntut harus ada musik, ya, harus ada apa pokoknya. Tetapi saudara, ternyata menantikan Tuhan itu pribadi ya, itu adalah kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Kalau dengan musik itu bisa berkelompok, bisa waktu ibadah, waktu puji-pujian, waktu ada ibadah keluarga, atau ada doa pujian bersama. Tetapi pribadi dengan Tuhan itu adalah secara pribadi. Kadang-kadang tidak ada musik, ya. Kadang-kadang kita pakai lagu-lagu pujian, dan saudara di situ menyembah, hati saudara berusaha untuk nyambung dengan frekuensinya Tuhan. Dan saudara, di situ saudara bisa merasakan kalau saudara memiliki hati pujian penyembahan, kita tidak minta dulu, saudara, tapi kita memberi kepada Tuhan. Amin. Kita mempunyai perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dikatakan supranatural. Apakah saudara pernah mengalami seperti itu? Kalau belum, mari kita masih ada waktu, saudara. Kita merenungkan, kita bersekutu dengan Tuhan. Kadang-kadang jam 3, jam 4 saudara dibangunkan, saudara langsung kontak sama Bapak di surga. Ya Bapak, terima kasih. Apa yang Kau hendak berfirman adalah kamu. Saudara menyembah di situ, memuji secara pribadi. Ya saudara, disitulah di keheningan itu kadang-kadang engkau mengalami satu supranatural Tuhan. Tuhan berfirman di dalam hatimu. Tuhan menaruh sesuatu, karena firman itu menyala seperti suluh. Ini firman Tuhan untuk saya ini khusus. Ya saudara, kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan untuk hari-hari ini. Jangan hanya ibadah waktu hari Minggu saja, waktu hari Kamis, waktu hari Rabu, waktu hari Jumat, tapi milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin saudara. Karena itulah yang membuat saudara berkemenangan.
yang membuat saudara mampu, membuat saudara menerima setiap janji Tuhan. Dan yang terutama saudara, hati yang bersih, hati yang murni itu pokok. Makanya firman Tuhan itu selalu beberapa hari ini ditekankan, ampuni, jangan ada hati yang sakit hati ataupun apapun yang tidak sesuai dengan firman. Saudara rugi, tapi saudara hatimu bersih, hatimu murni, maka disitulah kehadiran Tuhan menjadi nyata. Disitulah Tuhan bisa berfirman kepada saudara dan saya. Karena itu jagalah hatimu dari segala sesuatu, karena hati itu adalah sentralnya Tuhan. Ya saudaraku, kita baca kembali firman Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Yes. Ayatnya yang ke-20 demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang aku hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin saudara. Hidup kita bukan hidup kita lagi, tapi Kristus di dalam kita. Amin. Kalau hidup kita di dalam Kristus, kita mesti hati-hati dalam hidup ini. Karena Tuhan itu menyelidiki batin kita, Tuhan melihat. Ya saudaraku, makanya kalau kita mau hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, jagalah hati kita. Karena hati itu adalah, seperti katakan firman, itu adalah pelita, dan di mana di situ Roh Kudus akan menerangi saudara dan saya. Seringkali hati ini saudara kita tidak jaga, kita biarkan ya persoalan masalah terus bertubi-tubi sehingga hati kita ini menjadi kotor, hati kita menjadi tidak jernih lagi, tidak murni di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat pagi ini, biar kita melihat hati kita. Saya tidak tahu hati saudara, ya. Saudara juga tidak tahu hati saya, ya saudara. Tetapi Tuhan yang menguji hati. Amin. Tuhan yang melihat batin kita. Itu sebabnya pengiringan di dalam Yesus itu saudara, yang terutama adalah hidup dekat dengan Tuhan, hidup melekat dengan Tuhan, dan hidup ini berpadanan dengan firman. Saya percaya hari-hari yang terakhir ini Tuhan mau melimpahkan kekuatannya. Siapa yang harus diberi kepercayaan kepada Tuhan? Siapa yang akan diberikan talenta-talenta itu ditambah-tambahkan oleh Tuhan? Hanya orang yang siap. Saudara katakan dengan sebelahnya, saya siap. 1, 2, 3. Saya siap. Amin. Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami dikatakan oleh Tuhan. Yang lemah berkata aku kuat. Amin. Yang tidak berdaya berkata aku pahlawan. Apa artinya saudara? Berarti bukan kekuatan kita. Amin. Itu kekuatan Tuhan. Amin saudara. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Maka saudara dan saya akan menerima kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Ya, bukan dengan kuat gagahan. Saudara jangan berjalan dengan apa yang saudara lihat, tapi berjalanlah dengan iman. Amin. Kalau kita berjalan dengan iman, waduh, belum menerima tapi percaya. Amin. Belum mendapat tapi percaya. Itu kalau logikanya masuk nggak saudara? Nggak masuk toh? Kalau logika kan lihat dulu toh baru percaya. Tetapi memang Tuhan bukan logika. Itu terbalik, ya. Kalau kita pakai logika nggak bisa. Tapi kalau kita pakai iman, aku percaya Tuhan bahwa aku belum menerima, tapi aku percaya aku pasti menerima. Amin saudara. Saudara lihat kehidupan Bapak Gembala saudara Kaleb itu ya. Dia sakit tidak ada obatnya, tapi Tuhan sembuhkan total. Itu kalau saya ingat itu saya bilang, oh ya Tuhan, Engkau tetap membuat mujizat yang ajaib. Ya saudaraku, Tuhan tetap membuat mujizat yang ajaib. Amin. Ya, kita akan kembali membaca firman Tuhan. Amin. Kamu telah mati bagi dosa. Roma 6 ayat 11. Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Ya, kita baca ya, Mazmur 51 ayat 8. Haleluya. Mazmur 51 ayat yang ke-8.
batin, dan engkau diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amin saudara. Ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan berkenan akan kebenaran dalam batin. Jadi saudara, Tuhan itu berkenan untuk hidup kita itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau hidup saudara sudah di dalam kebenaran firman, tunggu mukjizat pasti terjadi. Amin. Seringkali itu penghalangnya. Penghalangnya itu perasaan, ya. Kalau perasaan tidak enak, apalagi aduh saya disakiti, saya begini, saudara, itu semua harus lewat. Ini sudah akhir zaman. Amin. Jangan lagi pakai hidup lama. Jangan pakai pola-pola lama ya, nanti berkat baru turun nggak bisa terima, karena harus ada kantong yang baru. Amin. Kantong yang baru itu saudara, pakailah hidup di dalam Kristus. Jadi apapun yang saudara alami, katakan apapun yang terjadi di dalam hidup ini tidak ada ya yang bisa menghalangi saudara dan saya. Majulah terus di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak menoleh ke belakang saudara, kita harus memandang ke depan. Kalau kita menoleh ke belakang, lama-lama kita punya leher sakit ya, karena terus begini. Jangan kita menoleh ke belakang. Biar sudah masa lalu tidak bisa kembali. Sekarang kita memandang kepada masa depan. Amin. Masa depan yang penuh harapan, kata Yeremia pasal 11 ayat 25. Bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan, saudara. Di dalam Tuhan saja kita punya harapan. Kita lanjut lagi firman Tuhan, saudaraku yang terkasih, di dalam Mazmur 139. Kenalilah Tuhanmu, saudara ya. 139 ayat 1 sampai 4. Ada yang dapat tolong bacakan ayat 1 sampai ayat 4. Mazmur 139 ya. ayat 1 sampai 4. Ya. Pemimpin Ridwan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan itu mengetahui pada waktu saudara berjalan, pada waktu saudara duduk, pada waktu saudara berbaring, ya. Tuhan itu mengetahui. Amin. Sebabnya jangan kita berkata, Tuhan tidak tahu persoalan saya, Tuhan tidak tahu masalah saya. Tidak, Tuhan tahu. Amin. Makanya saudara, kita menghadapi segala sesuatu jangan kita mengandalkan kekuatan kita, tapi andalkanlah Tuhan, karena Tuhan itulah kekuatan kita. Tuhan itulah gunung batu kita, menara yang teguh. Ya saudara, seringkali kita anak Tuhan tidak pegang pada firman Tuhan, tapi seringkali kita berpegang kepada apa yang kita lihat saja. Ya, kita lupa firman Tuhan. Itu sebabnya jangan melupakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Pak Pendeta Maripa yang tinggal di rumah saya, saudara, yang dari India, itu jam-jam 1, jam 2 dia keliling dari ruang depan sampai ke ruang makan sampai ke belakang. Dia ucapkan firman mundar mandir. Saya bilang, wah, luar biasa sekali, ternyata itu kekuatannya. Makanya dia hafal. Ya, dia baca firman di luar kepala, karena dia tiap hari itu mundar mandir di ruang tamu. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan lakukan baikku. Terus saudara, ada lama itu sampai 1 jam. Dia terus ucapkan doa, ucapkan firman, ucapkan doa. Ternyata itu kekuatannya dia. Saudara, saya bilang, wah Pak, saya dapat inspirasi ini ya. Saya bilang, Bapak kalau doa begitu ya? Ya, saya doa mundar mandir. Saya dari ruang tamu ke ruang makan ke belakang, gak tahu berapa kali, sampai 1 jam. Dia ucapkan firman. Tidak heran dia, firmannya banyak sekali. Dia kalau Alkitab dia sudah di luar kepala beberapa ayat ya. Nah itu saudara perlu dicontoh, bagus itu. Jadi doa dengan firman.
Jadi kalau saudara punya masalah Tuhan, katakan, Tuhan, masalahku adalah masalah Tuhan. Tuhan, aku serahkan masalahku. Tuhan adalah gembalaku. Tak akan, kalau saudara kekurangan, ada firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Diberikannya aku di rumput yang hijau, disegarkannya jiwaku oleh karena namanya. Terus saudara, ini satu hal yang luar biasa. Jadi dia kalau bangun malam, tengah malam ya, dia berjalan. Saya lihat beberapa kali di ruang tamu, kok ada suara firman. Ternyata Bapak berjalan, Bapak apa ini? Paulus Maripa. Dia firman berjalan. Dia modal mandi saudara, suara keras. Dia deklarasi. Saya bilang sama Bapak saya, oh itu Pak Maripa Pak. Jadi kita punya inspirasi dan berarti ya bisa juga ya doa seperti itu. Kalau kita doa dia mungkin ngantuk toh, tapi kalau doa mondar mandir. Saudara praktek ya, mondar mandir dari ruang tamu ke ruang tengah ke belakang. Ucapkan firman. Katakan, Deborah, engkau sehat, engkau sembuh, tidak ada sakit penyakit. Apa yang menjadi kebutuhanmu dicukupi. Saudara firman ucapkan. Mazmur 23 ya. Saudara ucapkan, saudara berikan. Tuhan, berikan aku hati yang baru. Yesaya 36 ayat 25 30. Saudara baca mondar mandir. Saudara ternyata itu luar biasa. Itu satu kekuatan. Amin. Itu kekuatan. Saya bilang apa? Maripa ini dia kekuatannya hanya di situ. Dia kalau bangun dia mondar mandir baca firman. Ya, mondar mandir sampai 1 jam baru dia duduk, dia berdoa pribadi, dia angkat tangan saudara. Ya, itu ternyata kekuatannya. Makanya dia menginjil kemana-mana itu. Nah, pada hari Selasa nanti dia ke kemana ya? Hari Selasa. Timika. Lanjut nanti ke Ambon. Ya, saya bilang, wah tidak capek. Itu kekuatan saya Ibu. Saya ucapkan firman mondar mandir itu. Ucapkan bahwa aku sehat, aku sembuh. Saudara jangan melihat penyakitmu, putar balik. Amin. Putar balik. Jangan melihat apa yang saudara lihat, tapi diputar balik. Aku sehat, aku kuat, badanku kuat. Karena firman Tuhan berkata Tuhan adalah sumber kekuatanku. Itu saudara, coba saudara praktek ya. Persoalanku tuh biasa, tapi Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Jadi itu saudara, saya juga terinspirasi. Betul juga ya Pak. Kita itu harus ada pemanasan. Saudara kalau langsung bangun tidur duduk doa kan ngantuk toh. Jadi mondar mandir dulu. Harus mondar mandir baru duduk di kasur kan, berlutut kan, duduk di kursi ya saudara. Kita mencari Tuhan. Bagaimana kita berusaha mencari Tuhan. Baik saudaraku, kita lanjut lagi firman Tuhan. Kita ini adalah bangunannya Tuhan. 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 3 10 sampai 13. Sesuai dengan kasih karunia Elohim yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus HaMasiah, ya Kristus Tuhan. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. 13 ya, dari itu. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa pekerjaan yang kita bangun, rumah rohani kita itu dibangun dari apa? Ya saudara, kita harus membangunnya dengan yang bernilai. Amin. Emas, permata. Amin. Kalau kita membangun dengan jerami, terbakar. Kita membangun dengan apa? Dengan kayu kering, terbakar. Tapi kalau saudara membangun dengan emas, ya, yang murni, membangunnya dengan kualitas yang bagus, saudara akan tetap tidak akan terbakar. Amin. Bagaimana kualitas hidup saudara di hadapan Tuhan?
Haleluya. Ya saudaraku, itu menentukan sekali. Baiklah kita saudara, masing-masing kita mengoreksi diri kita. Tuhan, saya ini menjadi bangunan Tuhan terdiri dari apa? Ya saudara, saya mau saudara Tuhan bangunan ini terdiri dari emas, ya, kuat, berkualitas. Saudara, ini tadi kita sudah baca di sini di firman Tuhan katakan ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia dianugerahkan, ya. Karena tidak ada seorang pun yang meletakkan dasar selain daripada Yesus Tuhan. Entah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, permata, batu permata, atau kayu rumput kering dan jerami. Nah saudara, ini kualitasnya beda sekali ya. Emas, perak dan permata itu barang-barang mulia. Amin. Tapi kalau jerami, kayu itu rapuh. Amin. Itu sebabnya kita jadi orang Kristen jangan jadi orang Kristen yang rapuh. Kena masalah sedikit sudah goyah. Kalau saya bilang itu seperti tahu. Coba saudara lihat tahu. Tahu dipegang sendiri kan sudah, apalagi ditekan lebih lagi dia hancur. Betul enggak? Jangan kita menjadi orang Kristen yang mudah rapuh, jangan. Tapi kita menjadi orang Kristen yang kuat, amin, yang berkualitas, tidak gampang mundur, tidak gampang meninggalkan Tuhan. Daniel itu saudara, coba lihat. Nebukadnezar punya patung, semua orang harus menyembah, tapi Daniel tidak mau. Dia berkata apa? Ya Raja, sekalipun Tuhanku tidak menolong aku tetap tidak mau menyembah berhala. Nah ini saudara, kualitas ini luar biasa sekali loh. Artinya begini, sekalipun Tuhan belum menolong aku, belum mendengar doaku, ya Raja, aku tidak akan menyembah berhalamu. Amin. Dan Tuhan dia kuat. Tuhan bangga sekali pada Daniel. Tidak kujumpai iman seperti itu. Ya saudara, Daniel Mesak Abednego itu dia rela mati untuk Tuhannya. Dan dia dimasukkan di dapur api itu, yang membawa dia masuk dapur api saja mati. Gosong, karena apinya dinyalakan 7 kali lipat. Tetapi Daniel Mesak Abednego di dalam api tidak gosong, saudara. Tidak ada yang hangus, ya. Sampai raja lihat ini. Daniel kan 3, kenapa ada 4? Ternyata apa? Malaikat pelindung diutus oleh Tuhan. Amin. Ada malaikat, saudara. Malaikat itu lebih banyak dari manusia. Jadi setiap kita orang percaya itu ada malaikatnya. Entah 1 atau 2, ada. Cuma kita tidak memberi dia makanan. Malaikat itu makanannya apa? Makanannya itu pujian penyembahan. Amin. Kalau saudara, malaikat itu bergeraknya apa? Kalau saudara aktifkan, saudara katakan, malaikat pelindung aktif di rumah ini, ya. Malaikat pelindung melindungi setiap apa saudara sebutkan. Tapi saudara harus beri makan malaikat. Malaikat itu makanannya adalah kita memuji menyembah Tuhan. Di situ dia menjadi kuat. Tapi kalau di rumah saudara tidak ada pujian penyembahan, lama-lama malaikat itu nanti pergi ke surga lagi, karena dia lapor sama Bapak. Bapak, di rumah itu tidak ada pujian penyembahan, jadi saya tidak betah. Ya, malaikat itu makanannya pujian penyembahan. Kalau kita mau puji menyembah Tuhan, malaikat senang aktif. Malaikat berkata, ayo, kamu perintahkan apa? Saya akan kerjakan. Amin, saudara. Itu dunia spiritual, saudara ya, dunia roh. Jadi malaikat itu adalah roh yang dari Tuhan. Ada 2 malaikat, jangan salah. Ada malaikat ke-8, ada malaikat terang dari Tuhan. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita melihat sesuatu sepertinya terang, sepertinya bagus, jangan langsung kita menyembah. Saudara uji dulu. Apakah engkau percaya Yesus yang dari Nazaret yang telah mati dan bangkit? Apakah engkau percaya dia juru selamat? Kalau kita uji dengan firman itu wujud aslinya hidup. Saya punya teman, saudara, ada satu teman, dia berdoa syafaat. Dia lihat itu muncul satu malaikat. Kalau dilihat dengan penglihatan itu dia melihat terang, tetapi dia rasa tidak enak. Dia rasa kayak ada apa ya? Ada sesuatu yang bukan dari Tuhan. Langsung dia tidak sejahtera. Dia tidak mau menyembah. Dia uji dulu. Apakah kamu dari Tuhan? Yesua Masiah, Yesus Kristus yang mati di salib dan mati dan bangkit yang menebus dosa manusia. Dia tidak tahan kalau kita uji dengan firman.
Langsung saudara, yang tadinya dia lihat terang itu langsung jadi gelap. Jadi gelap, langsung dia keluar lewat tembok gelap. Hati-hati saudara, karena iblis itu menyamar. Amin. Hati-hati, iblis itu bisa menyamar seperti malaikat terang. Saudara jangan gampang-gampang kalau lihat terang langsung menyembah. Jangan. Saudara uji dulu, apakah itu betul terang dari Tuhan. Kalau saudara juga didatangi orang-orang hati-hati. Itu lagi tipu daya setan ya. Kita jangan terikat dengan tali-tali dunia orang mati. Tidak ada. Seperti saya dulu. Saya masih muda dulu, percaya dengan berhala. Itu orang mati datang, kita makan, kita apa begitu. Ya kita sesajen. Itu tipu daya setan itu. Kalau saudara terikat, kalau saudara kasih dia, itu saudara mengikatkan diri dengan tali-tali dunia orang mati. Tapi bedanya jauh saudara. Setelah saya terima Yesus Masias sebagai juru selamat, papa saya meninggal, tidak pernah itu datang minta makan juga. Karena iblis tahu kalau dia minta makan saya akan usir. Kok siapa minta makan? Tidak ada. Itu dunianya sudah beda. Jangan kita terintimidasi. Nanti orang mati datang dengan wujud orang yang mungkin saudara segani atau saudara hormati, terus saudara taat sama jangan. Itu nanti terikat dengan tali-tali dunia orang mati. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dunia orang mati dengan hidup itu sudah terpisah. Kalau saudara dengar suara orang memanggil apa, langsung aja darah Yesus, setan kau tidak berkuasa. Roh kematian mau tidak berkuasa, kami ikat patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Kita itu harus minta kepekaan dari Tuhan saudara. Tuhan berikan saya kepekaan untuk membedakan roh yang mana dari Tuhan, yang mana bukan. Tapi kalau yang bukan dari Tuhan itu terasa. Karena itu Pak Gembala juga lihat ada wanita cantik, tetapi baunya busuk ya. Nah itu setan itu saudara, yang berbentuk seperti itu. Jadi saudara harus berhati-hati. Karena sekarang ini dikatakan generasi terakhir itu sekarang, generasi Yesus Kristus ya. Itu sebabnya saudara ambillah selengkap senjata Bapa yang Yesus Masias, yaitu apa? Ketopong keselamatan, baju sirah. Saya setiap pagi saya pakai saudara. Setiap pagi saya pakai ketopong keselamatan dalam nama Yesus, baju sirah, keadilan, ikat pinggang, kebenaran kasih, jubah yang dibasuh dengan darah Yesus. Saudara ini pasukan harus pakai jubah. Itu deklarasi profetik ya saudara. Pakai jubah yang dibasuh dengan darah Yesus. Kalau saudara dikasih mantel, selendang-selendang, aktifkan. Senjata apa lagi? Senjata pedang. Kalau saya dikasih itu palu godam dengan gada besi, itu saya aktifkan. Palu godam dalam gada besi, angin puting beliung membersihkan atmosfer, meruntuhkan. Saudara katakan, aku meruntuhkan setiap tipu daya setan, menghancurkannya di dalam demi nama Yesus Kristus. Aku buang ke lautan api. Saudara ucapkan setiap hari. Apalagi roh kekacauan, roh kesakitan, ya kelemahan. Saudara bertindak, saudara dalam pasukannya Tuhan. Amin. Di alam spirit itu saudara, itu akan berubah. Tapi kalau saudara tidak lakukan, itu akan datang itu roh kegelisahan, kekhawatiran semua. Nunggu saudara, nunggu respon. Kalau saudara respon ya susah, gelisah, khawatir. Kalau saudara tidak kebaskan, tidak usir itu menunggu. Saudara harus usir. Amin. Kebaskan, kita harus rajin mengkebaskan itu. Saudara undang damai sejahtera, kekuatan baru, sukacita. Amin. Itu saudara, mulut ini menentukan. Mulutmu adalah harimau. Betul ya saudara? Mulut kita ini adalah ada kuasa dan otoritas. Ya, oleh karena ucapan orang lain dikuatkan, dikedudukan. Oleh karena ucapan juga orang bisa dijatuhkan. Ya, oleh ucapan itu juga orang bisa dibangun. Oleh ucapan itu juga orang bisa menjadi lemah. Oleh sebab itu mulut kita harus jadi berkat. Amin. 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 Haleluya. Baik saudara, kita lanjut lagi firman Tuhan. Haleluya. Kalau 1 Korintus 3:16 ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci Tuhan ya? Saudara dan saya ini adalah bait sucinya Tuhan, milik Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari milikilah rasa lapar haus akan Tuhan, milikilah kerinduan akan Tuhan, dan tambahkanlah itu tiap hari. Karena dengan rasa lapar haus akan Tuhan, disitulah saudara akan terus mau dibentuk, diproses, diajar oleh Tuhan.
saudara dididik sebagai murid-muridnya Tuhan. Jadi saudara, hari-hari ini saudara harus menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Amin. Jangan kita seperti tahu, ada masalah sedikit mundur, ada masalah sedikit sudah tidak mau berdoa. Rugi, setan tepuk tangan. Ya itu betul. Tuhan sedih, Tuhan menangis ya saudara. Kalau saudara lemah, Tuhan itu mau memberikan kekuatan setiap saat, setiap waktu. Amin. Hanya tergantung dari respon saudara. Kalau manusia itu diberi hak, otoritas untuk memilih, diberi hak untuk memilih. Karena Yosua berkata ada dua, pilih berkat atau pilih kutuk kan? Ya. Jadi saudara yang menentukan. Tuhan memberi pilihan. Kamu mau pilih berkat, ini jalannya. Kalau pilih kutuk, ini jalannya. Tapi saudara dan saya semua memilih berkat. Amin. Berkat Tuhanlah atas kau saudara dan saya. Baik saudara, kita baca lagi firman Tuhan. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 12. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Elohim Tuhan Yesus Hamasiah. Puji Tuhan, saudara, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus supaya kita memperoleh kemenangan. Amin. Katakan bahwa kalau kita mau tenang, mau mengalami kemenangan, kebahagiaan, itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, Yesus Hamasiah. Itu sebabnya saudara, kewargaan kita di mana? Warga Indonesia. Kita memiliki warga kerajaan surga. Sekalipun kita tinggal di Indonesia, tapi secara hakiki kita ini adalah warga kerajaan surga. Itu sebabnya saudara, kalau kita, saudara dan saya, mari kita berlomba menyelesaikan tugas kita. Kalau saya sih, kalau sudah selesai saya mau pulang, saudara. Iya, betul. Saya tidak kepingin lagi umur panjang-panjang di luar batas waktu Tuhan. Kalau Tuhan sudah ketok umur segini, saudara minta tambah, nanti resikonya bagaimana? Iya. Kalau waktunya Tuhan, pulang-pulang. Amin. Seringkali orang takut mati toh, karena tidak siap. Tapi saudara dan saya, mari kita siapkan diri. Jangan kita takut, ya saudara. Kalau kita sudah menyelesaikan tugas Tuhan, sudah. Tuhan mengatakan sudah selesai, kita pulang. Tapi kalau belum, saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh, melakukan apa yang Tuhan mau. Karena upah kita itu nanti di sana. Di dunia juga kita menerima upah, tapi upah yang lebih lagi itu di sana. Amin. Warga kerajaan surga di sana. Jadi saudara, rumah saudara dibangun itu tergantung dari saudara di sini. Mau bayar harganya, ya. Kalau kita diolok, dihina, kita ingat korban Kristus. Ya Tuhan, apa yang saya alami ini tidak seberapa. Kalau saya ingat korban Kristus, saya itu tidak pernah diludahi orang, mukanya kan belum pernah tahu. Sampai ditampar, belum pernah tahu saudara. Iya, ini luar biasa diludahi. Ditampar, dimahkotai bumi, dihina. Iya, saudara ingat korban Kristus. Apa yang saudara alami itu tidak seberapa. Itu sebabnya relakanlah hatimu supaya engkau menjadi seperti Kristus. Amin. Kita kadang-kadang kan tidak rela tuh hati kita. Saya tidak rela. Masa saya diludahi? Itu Tuhan Yesus menjadi teladan. Kita belum diludahi, kita hanya diomongi saja sudah sakit hati, ya. Gimana pun. Ya, saya belajar saudara. Biar orang ngomong apa saya tidak sakit hati. Iya. Saya bilang, oh saya artis, jadi saya dibicarakan.
Tidak apa-apa. Ya itu Tuhan, saudara itu poin. Saudara itu poin masuk. Oh kamu lulus. Tapi kalau saudara nyantol sakit hati mundur, Tuhan bilang belum ini dibentuk. Dikasih persoalan lagi. Dibentuk lagi sakit. Tapi kalau saudara dan saya lulus, oke, naik level. Amin. Saudara semua kan mau naik level toh? Makanya kita harus lulus dari ujian. Ya. Kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap hati. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan membiarkan hidup ini dijajah lagi oleh hal-hal dunia. Ya saudara, kita harus pandang Tuhan. Terus kalau Filipi pasal 3 ayat 13-14 ini luar biasa, ini sudah menjadi ayat emas ini. Yang 14 sudah tadi ya kita baca bahwa saudara-saudara, aku sendiri menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tadi sudah kita baca. Kita lanjut lagi di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Saudara ingat itu apa? Motivator yang bernama Mary, itu dia selalu mengatakan begini, aku bisa, aku mampu bersama Kristus. Itu ucapan itu luar biasa loh saudara. Itu motivator, dia selalu berkata, saya bisa bersama dengan Kristus. Ya saudara, aku mampu bersama dengan Kristus. Ya, jadi saudara, ucapan kita itu harus ucapannya positif, ucapan-ucapan firman yang saudara ucapkan. Ya, barang apa jadi begitu saudara ya? Bersama Kristus pasti bisa, amin. Bersama Kristus Tuhan mampu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan bukan kekuatan saja, tetapi kemenangan juga. Ya. Amin. Amin. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Filipi 4 ayat yang ke-19. Elohimku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Amin saudara. Ini juga saudara perlu ucapkan. Mundar-mandir gak apa-apa. Bahwa Tuhanku Yesus Almasih yang mencukupkan segala keperluanku. Tuhan, hari ini aku percaya Tuhan mencukupkan segala keperluanku. Seperti firman Tuhan katakan. Haleluya. Saudaraku, kita lanjut lagi ayat 21. Kita lanjut di sini saudara. Filipi 4. Dimuliakanlah Elohim dan Bapa kita selama-lamanya. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus. Salam kepadamu dari saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai-mu. Nah saudaraku yang terkasih, saya itu membaca firman Tuhan yang perjalanan Paulus, saudara. Paulus ini luar biasa. Dia mengatakan begini, bahwa hidup hari-hari yang dia alami itu terus mengalami maut. Saya bilang, aduh Tuhan, siapa yang buat seperti Paulus ya, mengalami maut setiap hari. Tapi Tuhan itu tahu bahwa kekuatan saudara dan saya itu tidak seberapa. Amin. Karena Paulus itu kan dia dulu menghujat Tuhan, menganiaya orang Kristen, ya, membunuh. Jadi Tuhan lihat kemampuannya, dia kuat. Makanya tidak semua orang diizinkan seperti Paulus. Amin. Tidak semua orang diizinkan masalah itu betul-betul tidak. Saya percaya bahwa Bapak kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Tuhan yang mengerti persoalan saudara dan saya. Kalau saudara mampu 5 kilo ya 5 kilo. Ya, saudara mampu 10 kilo ya 10 kilo. Mampu berapa? 20, 50 kilo. Tapi beban itu pasti terlepas. Amin. Tidak ada beban yang abadi, tidak ada.
Setiap beban, persoalan, masalah letakkanlah di bawah kaki Tuhan. Amin. Maka Tuhan yang mendengar setiap saudara dan saya. Jangan kita bawa terus persoalan kita serahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan, masalahku, persoalanku. Kembali kepada Matius 7 ayat 7 ya saudara. Mintalah maka akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, carilah maka mendapat. Saya percaya saudara, lewat persoalan masalah yang saudara hadapi, Tuhan ingin saudara itu naik level ya, mengenal Dia lebih lagi, terutama medan pikiran kita. Saudara, saya bersaksi sedikit ya. Pernah waktu saya pertama-tama lahir baru, saudara, itu saya kan menggebu-gebu ya, firman saya baca, saya bersaksi, banyak jiwa yang saya menangkan. Tapi tante saya di rumah saya tinggal itu dia menyembah berhala. Dia suka bakar-bakar temennya. Kalau hari Jumat, kalau nggak salah itu Jumat atau hari apa, dia bakar temennya yang dari Gunung Kawi. Nah, di situ saya tuh rasa kayak tidak enak sekali. Ya, saya sudah lahir baru tapi saya punya tante masih bakar-bakar. Satu kali iblis itu menuduh dengan gini, kamu tidak boleh mengucapkan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Waktu itu saya ada tertuduh saudara ya, satu kata-kata begitu. Terus saya bilang, tidak, saya tidak mengatakan seperti itu. Saya tidak mau melakukan kata-kata itu. Maksudnya kata-kata itu, dia bilang saya mengucap Roh Kudus katanya. Dia bilang saya tidak mengucap Roh Kudus. Nah saudara tahu peperangan Tuhan ini terjadi. Pada waktu itu suara itu datang terus saudara. Terus datang menuduh saya. Kamu mengucap Roh Kudus. Ini saya jujur ya, saya baru bersaksi. Jadi waktu itu kan saya masih jiwa baru. Jadi saya itu mengalahkan suara itu lama saudara. Saya bilang tidak, saya tidak mengucap Roh Kudus. Itu seperti kayak gangguan jiwa itu. Jadi kamu mengucap Roh Kudus? Tidak. Jadi saya waktu jualan, waktu apa itu seperti peperangan. Sampai teman saya gini, "Gua kenapa?" Geleng-geleng sendiri. Saya bilang, "Saya ini peperangan, ada suara-suara yang masuk." Saudara, saya pernah mengalami itu. Ya. Di sini siapa yang suka mendengar suara-suara negatif? Itu suara-suara setan yang menuduh. Saya menang itu pada waktu itu saya hadir di setiap KKN. Saya rajin baca firman, saya pujian penyembahan terus menerus, saya terus mengikuti kegiatan rohani. Lama-lama suara itu kecil. Suara yang menuduh saya itu kecil. Lama-lama hilang. Amin saudara? Siapa yang suka di sini itu gangguan jiwa, saudara. Karena kita itu seringkali memenangkan jiwa-jiwa itu tidak suka. Di rumah itu ada penyembahan berhala, ada minyak yang dibakar, sehingga peperangan terjadi. Iblis itu menyerang saya dengan intimidasi, kata-kata di telinga, kata-kata di hati, kata-kata di jiwa. Hati-hati saudara, kita perangi, kita hancurkan. Nah saudara, saya menang. Saya pernah konseling dengan hamba Tuhan. Waktu itu masih bujangan ya saya bilang gini, "Sos," saya bilang, saya dulu itu bahasa susun. "Kenapa suara-suara itu datang terus sama saya?" Bilang gitu. "Apa Bu?" "Ya suara menuduh, katanya saya mengucap Roh Kudus." Ibu Deborah, itu suara sumbang, jangan kamu dengar. Kamu baca firman, kamu pujian penyembahan. Tapi saudara bergumulan itu. Sampai akhirnya suara itu mengecil, hilang. Dan saya berkemenangan. Amin. Mungkin saudara, kalau ada suara-suara yang tidak sesuai dengan firman, saudara tolak, saudara lawan dengan firman, dengan pujian penyembahan. Kalau mungkin ada di sini yang seringkali diganggu seperti itu, mungkin bukan suara mengucap Roh Kudus, tapi mungkin suara-suara lain, suara-suara apa yang tidak sesuai dengan firman, kalahkan itu. Amin. Kalahkan dengan pujian penyembahan dan baca firman. Ya. Nah saudara, setelah saya berkemenangan luar biasa, setan itu kurang ajar. Dia selalu menuduh, dia selalu ingin membuat saudara lemah. Tapi saudara tahu bahwa Tuhan kita sudah mengalahkan. Amin. Yohanes 10 ayat 10 ya, bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan saudara dan memberi kemenangan. Tapi iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi hati-hati saudara. Ya, ketahuilah. Iblis datang itu mencuri apa? Damai sejahtera. Mencuri apa? Mencuri kesehatan. Mencuri apa lagi? Ada hal banyak kan iblis mau curi. Tapi saudara katakan stop. Iblis, engkau tidak berkuasa mencuri lagi. Amin. Saudara lawan dengan firman Tuhan, maka saudara akan mengalami kemenangan. Amin.
Mari saudara, kita akan baca di dalam firman Tuhan ayat yang terakhir. Ini seperti doa daripada Musa. Keluaran 33. Mintalah setiap hari Tuhan berjalan dengan saudara dan saya, sekalipun bagaimanapun keadaan kita, tantangan, masalah, persoalan. Tapi saudara kalau berjalan dengan Tuhan, pasti saudara mengalami kemenangan. Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Sampai 16. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Amin saudara. Saudara dibedakan karena saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Saudara dibedakan dengan orang-orang yang tidak percaya. Saudara dibedakan. Saudara itu adalah khusus. Ya, saudara itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu sebabnya mari saudara, apapun yang saudara alami itu tidak membuat saudara lemah. Amin. Tidak membuat saudara mundur, tapi membuat saudara semakin maju di dalam Tuhan. Amin. Ya. Nah saudara, hitungan Tuhan harus tahu saudara ya. Hitungan Tuhan itu kalau saudara dipojokkan, saudara dihimpit, saudara ditekan, saudara katakan, Tuhan memberikan kepadaku kemampuan, kesanggupan. Itu saudara, itu poin masuk Tuhan. Saudara dihitung lulus sama Tuhan. Betul. Itu saudara naik level. Tapi kalau saudara responnya salah, Tuhan bilang belum lulus ini ya, dibentuk lagi. Makanya kita jangan putar-putar di padang gurun. Kita keluar, kita sebagai pemenang. Amin. Kita akan masuk di dalam rencana Tuhan. Dan saudaraku, hari-hari ini Tuhan melimpahkan kekuatan. Ya. Tapi saudara, malaikat yang diutus, jangan sampai malaikat nganggur. Aktifkan malaikat dengan membaca firman, mondar-mandir, ujian penyembahan. Malaikat Tuhan aktif. Malaikat bilang, oh mantap, ya. Jadi saudara dan saya, malaikat tetap aktif. Malaikat itu bisa satu orang bisa dikasih 2 malaikat atau 1 malaikat. Iya, itu pasti ada. Malaikat pelindung, malaikat penolong, malaikat berkat. Saudara, malaikat itu bisa bawa berkat. Berkat kesembuhan, kesehatan, kekuatan, keuangan, apa saja. Tapi saudara aktifkan, saudara kasih makan. Makanannya adalah saudara puji dan menyembah Tuhan. Di situ aktif malaikat Tuhan akan aktif. Saudara katakan, malaikat mari aktif mengerjakan ini, mengerjakan itu. Ya, puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan, bahwa satu hal saudara harus mengenal siapakah Tuhan kita itu. Ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhitungkan kekuatan saudara tidak seberapa. Tuhan selalu memandang, ya saudara. Dan setiap saudara adalah mutiara Tuhan. Setiap saudara sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Ya, saudara ingat ayat firman Tuhan mengatakan, pada waktu aku lapar kau tidak beri aku makan, pada waktu aku haus kau tidak beri aku minum. Siapa itu Tuhan? Apakah dia seorang raja yang kaya megah? Bukan saudara. Tuhan bilang orang yang miskin, orang yang tidak mampu, orang yang tidak berdaya. Itu kamu harus tolong. Kamu kalau menolong, seperti kamu menolong Tuhan. Amin saudara? Nah itu firman Tuhan itu harus diingat itu saudara ya. Apa yang saudara lakukan itu tidak pernah tidak diberi Tuhan. Semua diberi Tuhan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita naikkan pujian, mari pemain musik. Saudara katakan bahwa Tuhan berjalanlah bersama dengan saya dalam hari-hari hidup saya. Karena firman Tuhan berkata, aku melihat waktu kau berjalan
Aku melihat waktu engkau berbaring, aku melihat waktu engkau sakit. Dan firman Tuhan berkata, kalau engkau sakit, aku yang menyembuhkan engkau. Saudara pegang firman itu, bahwa Tuhan Yesus, Yeshua Mashiach, yang menyembuhkan saudara dan saya. Saudara ingat bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Allah maut tidak berkuasa. Jangan mau diputar balik oleh setan. Setan tidak berdaya, setan tidak berkuasa. Oleh sebab itu lawanlah dengan firman, dengan pedang roh yang menyala-nyala. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang berkemenangan dan berkelimpahan. Haleluya. Kita naikkan pujian, ku rasakan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan, iman. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasa, lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang
dan anugerah bagi setiap kami. Engkau melawan setiap kami, memberikan pencerahan bagi hidup setiap kami, supaya kami tetap kuat. Kami menyelesaikan apa yang harus kami selesaikan dengan finish strong, finish strong, finish strong. Dengan kekuatan penuh kami dapat menyelesaikan. Bukan kuat dan gagah kami, namun karena Tuhan yang menyertai kami. Tidak menjadi Kristen yang cengeng, kami tidak menjadi Kristen yang gampang menyerah, kami tidak menjadi Kristen yang kalau menghadapi persoalan